Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu Allah, tamu Rasulullah yang mulia, tidak terasa, alhamdulillah kita sudah 4 hari ya. 4 hari. 4 hari, 5 dengan besok berarti 4 hari tidak terasa, alhamdulillah kita sudah berziarah di kota suci Madinah Al-Munawwarah, kotanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di sini Allah Subhanahu wa taala terima dan ridhai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat-umat kebanggaan Rasulullah Amin, yang amin. akan mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para tamu Allah dan tamu Rasulullah yang mulia, sebelum kita mulai manasik umrah yang kesekian kalinya mungkin Bapak Ibu laksanakan, terlebih dahulu kembali mari sama-sama kita menggugah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang Allah pilih sebagai tamunya. Amin. Di antara ratusan juta penduduk Indonesia berkhusus yang ada di Pulau Lombok tentunya. Oleh karena itu mari kita bangkitkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesar ini dengan kita bertalbiyah sebanyak 3 kali. Kemudian diikuti dengan salawat dan kita mohon tentunya ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
sekali lagi Allah Subhanahu wa taala permudah Amin. umroh Amin. kita yang akan kita laksanakan besok. Amin. Jadi umroh Bapak Ibu yang besok ini merupakan umroh Wajib. wajib Bapak Ibu semua. Jangan sampai umroh kita ini tentunya kita kerjakan dengan sia-sia, ya. Oleh karena itu tentunya kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Yang namanya kita manusia tidak terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Mungkin kita akan lupa, walaupun kita sering kesini beberapa kali kita berumroh, tapi siapa tahu kita lupa dengan bagaimana teknis pelaksanaan umrohnya. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita saling ingat mengingatkan. Pada malam hari ini kami kembali mengajak Bapak Ibu semua untuk kita saling ingatkan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah umroh Pelunggu Sami agar diterima oleh Allah Subhanahu Amin wa ya ta'ala. rabbal alamin. Jadi tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad, walaupun kami tidak mengikuti dari awal, bahwa kita besok dari sini bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umroh ke Mekah Mukarramah. Yang pertama tentunya disunnahkan bagi pelungguh Sami semua. Jadi pertama adalah mandi ihram. Ya, mandi ihram dari hotel. Betul. Dari masing-masing, dari kamar masing-masing sudah mandi. Ya, sebelum kita akan berangkat. Menggunakan ihram 2 helai kain putih yang ibu-ibu kita sepakati apa Ustaz? Pakai baju putih ya? Iya. Ada baju putih semuanya? Pakai baju putih, ibu-ibu pakai mukennah atau jilbabnya yang panjang. Nah, jadi itu ya. Putih-putih berarti ini kita sepakat. Nah, sepakat pakai baju putih-putih. Setelah semua, jadi sunnahnya kita sebelum akan miqat itu, sebelum berniat disunahkan yang tadi. Pertama membersihkan kuku, kemudian berali atau Dzul Hulaifah. Masjid Berali namanya nanti ketika kita sudah check out dari hotel langsung ke sana, ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di Masjid Berali, yaitu sampai di sana yang batal wudunya silahkan kita berwudu. Nah, kemudian yang masih wudunya langsung masuk ke masjid, salat sunnat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kedua baru salat sunnat ihram. Nabi usolli ini saya usolli sunnatul ihram rakaataini lillahi ta'ala. Atau niatnya dalam hati kita, aku salat sunnat ihram 2 rakaat karena Allah. Cukup, oke? Salat sunat ihram. Baru nanti selesai salat sunat ihram, maka pelungguh Sami dituntun untuk berniat. Apakah itu di dalam masjid nanti atau mungkin kita sepakati niatnya di dalam bis saja. Bagaimana Ustaz? Di bis atau di dalam masjid nanti? Di dalam bis saja ya. Jadi biar cepat, karena perjalanan dari Madinah ke Mekah ini 5-6 jam Bapak Ibu, bega ngonek, okay? Jadi kalau kita lama-lama di masjid, takutnya nanti kita telat nyampe Mekah. Maka pelungguh Sami telat juga umroh. Bisa jadi telat selesai. Jadi biar kita cepat selesai, begitu selesai salat sunat ihram, pelungguh Sami langsung balik ke bis. Begitu dalam bis nanti kita akan dipandu untuk berniat bersama-sama. Ya, niat yang paling pendek, labbaik Allahumma umratan. Nggih? Labbaik Allahumma umrah. Paling singkat. Coba tes. Labbaik Allahumma umrah. Coba. Labbaik Allahumma umratan. Ya, itu paling pendek. Ya, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah dalam hati kita. Adapun yang panjang menurut kita mazhab Syafi'i, yaitu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata Nawaitul umrata ahramtu biha wa ahramtu biha lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Ya, dalam hati kita, ya Allah, aku berniat umroh Ihram dan aku ihram dengannya karena Allah Jadi umroh yang pertama ini wajib ini untuk diri kita sendiri. sendiri. Ya, untuk diri kita sendiri. Itu. Nah, kalau sudah kita berniat, maka berlakulah semua larangan-larangan Ihram. ihram. Apa diantaranya? Banyak sekali ya. Mungkin pelonggar sami sudah dijelaskan dan tidak perlu kita jabarkan biar tidak terlalu lama. Jadi diantaranya tadi hal-hal yang disunnahkan menjadi tidak boleh. Tidak boleh lagi ibu-ibu atau bapak-bapak menggunakan parfum atau wangi-wangian. Tidak boleh bergincu, tidak boleh berpupur, tidak boleh lagi pakai parfum bapak-bapak. Kemudian tidak boleh mencabut rumput atau Cabut bulu. Ya, jadi di Bir Ali itu kan banyak nanti rumput-rumput atau pohonan-pohonan kurma. Nanti bapak ibu mungkin sudah berniat lupa cabut atau cabut rumput, atau misal ada semut yang lewat, bapak ibu usir untuk membunuhnya. Nah itu ya. Nah, tidak boleh. Jadi termasuk larangan diantaranya di dalam Al-Quran sudah digariskan, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Pertama, jangan rafat, jangan ngomong yang kotor-kotor atau yang jorok-jorok yang mengandung unsur pornografi. Nikah tekanggo ngaraos ande Pak Marsuki nih. Contohnya pada Pak Marsuki, ya Allah kingas dan Arab nih nih. Mancung ngidung nune sa niki tekanggo niki tidak boleh lagi. Jadi jangan sia-sia gara-gara itu. Kadang-kadang ujiannya di situ bapak ibu. Jadi kalau sudah napiaran kado ihram lewat Pak Marsuki gagah marum bajang marum beli kadang-kadang kan. Nggih, jadi ina-ina niki ya Allah. Kegagah ruh Pak Marsuki unin nggih. Jadi itu hal-hal yang seperti itu rafat ya. Rafat. Hindari. Kemudian wala fusuq, jangan berbuat fasik. Dosa-dosa yang tentunya dosa besar. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa besar ya. Kemudian hal-hal yang mengandung fasik. Kemudian wala jidala fil hajj. Nah ini yang sering terjadi. Jangan jidal, jangan kita berdebat, bertengkar, begejuk, bersiak. Ini yang sering terjadi karena ketika kita sudah berniat, Allah uji kesabaran kita. Yang suami dan istri diuji dengan keduanya. Kadang-kadang si istri cemburu dengan suaminya, kadang-kadang suami cemburu dengan istrinya. Sering terjadi. Sendeman berniat sholat, saling gandeng, saling rendang, saling kapok. Dia menah berniat bersiak-siak diri. Pokok ungkit sandende. Datang setan biasa nanti berniat niki. Nggih. Atau kadang-kadang ampura niki semama nah marah Pak Marsuki bisa. Lagu demen nampina sabun berniat niki. Demi lampak Pak Marsuki kanca nampil bebalu terus cemburu. Sering terjadi niki. Padahal tawa semama teki na semama sida je bebalu dah sudah balik onen. Ngomeh besiak kaca semama senina. Itu ujiannya. Atau kadang-kadang anak dengan ibu, anak dengan bapak sering terjadi. Allah. Atau adik dengan kakak, atau dengan teman kamar dan sebagainya. Sering terjadi marah niki setelah kita berniat itu ujian datang. Okay? Maka tentunya harus kita banyak-banyak bersabar. Ingat kita sedang ihram agar nilai umroh kita tidak rusak. Okay? Agar tidak sia-sia. Nah, kemudian yang perlu sekali kita ingatkan, ini begitu sampai di Makkah Al-Mukarramah yang sering terjadi, mohon maaf. Jadi karena kita nanti lama, begitu sampai di hotel, bapak ibu akan dibagikan kunci kamar dulu, makan dulu. Hati-hati jangan nanti selesai makan cuci tangan dengan sabun. Itu sering terjadi. Oke? Hati-hati. Yang kedua, kadang-kadang ibu-ibu begitu masuk kamar lupa
jadi buka pakaian ganti pakaian. Ini sering terjadi. Jadi pas mikot dari beralih pakai baju putih, keluarnya pakai baju hitam. Ya, Ibu, kenapa ganti baju? Iya, baju saya bau, Pak Ustadz. Jadi ganti saja. Hati-hati. Jadi harus dipakai mana baju yang dipakai saat Niat. sampai selesai, sampai tahallul baru diganti. Berembe-rembe ambu kangguan, arah kita sudah berniat. Nggih? 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Jadi ini kadang-kadang mohon maaf yang sering terjadi, biasanya belum sampai Hajar Aswad sudah istilam. Karena kita ke rombongan rame kan di belakang. Yang belakang jangan ikut-ikutan di depan. Patokannya adalah Hajar Aswad atau lampu hijau nanti seperti itu. Tapi di atas kita di bucu niki ada lampu hijau. Dari sana baru kita mulai istilam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kecup. Pengganti ngucup. Pengganti ngucup Hajar Aswad. Coba tes Bismillah ya Allah. Bismillah ya Allahu Akbar. Nah. Kecup siduk iman. Nah, Pak Marsuki Pak sedep ibu nu. Ngono ya. Oke. Nah, jari coba. Bismillah ya Allahu Akbar. Coba. Mengkirikan Ka'bah, jadi hanya muka kita yang hadap Hajar Aswad. Harus menghadap Hajar Aswad. Mengkirikan tetap kiri model. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah. Nah, gitu. Jangan nanti Bismillah Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Banyak juga yang macam-macam tan, okay? Jadi itu mengkirikan Ka'bah, tetap posisi kita di kiri. Nah, itu. Jadi sekali lagi berawal di Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Dihitung 1 kali putaran. Adapun doanya itu minimal kita membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu minimal. Lamun dek tahu berdoa ya cukup. Atau kadang-kadang mungkin nabiaran dek semel terdengar berdoa bahasa Sasak tidak masalah. Bahasa Lombok Timur, bahasa Lombok Barat, okay? Kita berdoa dalam hati tidak apa-apa pakai bahasa Sasak. Yang pertama kita mohonkan untuk diri kita sendiri. Mohonkan ampun untuk diri kita sendiri. Hindang dosa salah niki pokok terbayang lemak le. Begitu kita di depan Ka'bah. Okay? Yang kedua, kita ingat kepada kedua orang tua kita. Ina ama, okay? Ya pasti kita niki selama hidup pernah berbuat salah, bahkan sering menyakiti hati orang tuh. Di sana kita ingat sebagai bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dengan ampun maaf dan tawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Nah itu, jadi kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya ya pakai bahasa Sasak sudah ya Allah. Ya Rabbi Karim, ya ini kaji. Ampuni dosa salah kaji, ampuni dosa salah kedua dan tua kaji. Ina amak kaji terus sebut. Okay? Sebut juga anak kita yang yang bapak-bapak sebut istrinya, yang ibu-ibu sebut suaminya, sebut saudara-saudara kita, sebut orang-orang yang pernah datang ziarah mohon doa kepada kita, okay? Jadi kita semua tentunya mohon di sana sebanyak-banyaknya tempat mustajab yang diijabah segala doa dan hajat kita Bapak Ibu. Kemudian begitu sampai di rukun Yamani, nanti doanya itu baru diganti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu minimal. Tandan rukun Yamani. Tanda rukun Yamani nanti kan ada dia posisinya sejajar dengan Hajar Aswad. Marak niki misal tabe ini Ka'bah misalnya, ini Hajar Aswad, berarti ini rukun Yamani. Ini namanya rukun Syami, ini rukun Iraqi, ya. Jadi di rukun Yamani ini boleh kita istilam tapi tidak kita ngecup, hanya istilam saja. Batal wudhu kita, maka jangan kita diam karena sia-sia tawaf kita kalau kita tidak dalam kondisi berwudhu. Adapun nanti tentunya dalam hal wudhu
maka di sana karena rame laki-laki dan perempuan bersentuhan, saling jelek, saling macam, maka kita dibolehkan untuk bertaklid menggunakan wudhu salah satu imam dari 4 mazhab. Mau gunakan wudhunya Imam Maliki atau Imam Hanafi atau Imam Hambali. Jadi yang lamun tekadu wudhu saite aja batal-batal diri. Karena kita akan bersentuhan di sana, minum mama. Pokok saling senggol, saling macem, pasti entar tidak saling berkentuhan, ya. Oleh karena itu kita bertaklid menggunakan wudhu salah satu imam. Kalau Imam Malik bersentuhan tanpa syahwat tidak batal. Tapi kalau bersentuhan menggunakan syahwat batal. Nah, ini beratnya di situ. Saran mama normal nggih. Apalagi Pak Marsuki ini ya puber kedua mungkin lah. Jadi lamun serius dengan narap lemah lain cerita. Normal iki laki-laki maupun perempuan normal. Jadi oleh karena itu yang paling gampang adalah kita bertaklid menggunakan wudhunya Imam Hanafi. Abu Hanifah. Jadi mau pakai bersentuhan dengan syahwat atau tanpa syahwat tidak batal. Ukuran saling kapong kerja senina berendangan tidak batal selama tidak melakukan hubungan. Jadi tidak batal, okay? Jadi bagaimana caranya? Tentunya pelongo sami ketika berwudu berniat, okay? Berniat aku keluar dari mazhab Imam Syafi'i dalam hal wudu dan aku bertaklid menggunakan wudunya Imam Abu Hanifah. Iya bahasa Mazhab. Selama kita di sana, okay? Jadi itu. Jadi bagaimana hanya beda di membasuh rambut saja. Okay? Basuhan rambutnya kan lamun kalau kita Imam Syafi'i kan 3 helai ukuran meraniki sah. Nah, jadi Imam Hanafi cukup otak. Nah, cukup misal bet ai meraniki Injak. Okay? Cukup, okay? Nah, itu bedanya. Jadi itu dalam hal wudu biar tidak batal wudunya. Okay? Biar tidak batal karena kita banyak bersentuhan di sana. Nah, kemudian yang tidak paham besok bertanya lagi, jangan malu-malu. Lamun dah lupa bekedua, nampun ndak ada sampai sia-sia. Jadi harus dalam keadaan wudu. Nah, kemudian saat tawaf hati-hati, jangan sampai kita dalam posisi kita tawaf karena kita tawaf umroh, jangan sampai kita menyentuh Ka'bah. Ya, jangan dulu banyak yang terjadi pada palik Hajar Aswad, Ka'bah sentuh deh, selesai tawaf. Tawaf wajib. Ya, jadi itu hati-hati. Jadi selesaikan dulu rukunnya. Lamun masalah Hajar Aswad ini kan nabiaran lemak bodep itu jangan tawaf sunnah. Ini kadang-kadang dia kejar Hajar Aswad lagu lupa kondisi dia sudah ihram untuk tawaf umroh. Jadi itu ya, hati-hati, jangan ikuti orang-orang. Pokok selesaian dulu rukun umroh kita, ya. Ya, termasuk yang Hijr Ismail itu bagian dari dalam Ka'bah. Jangan kita ginikan tangan di sana nanti, ya, tidak boleh. Selesai tawaf, pelongo sami kemudian akan diajak minggir itu ke belakang pas di posisi depan makam Ibrahim, belakang makam Ibrahim. Untuk apa? Melaksanakan salat sunnah tawaf. Ya. Apa niatnya? Salat sunnah tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Dalam hati kita aku niat salat sunnah tawaf karena Allah. Karena Allah. Jadi rakaat pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Ya, paham? Nah, selesai dari itu nanti mungkin Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Selesai Bapak Ibu berdoa sendiri-sendiri, kita akan ajak Bapak Ibu dulu menikmati atau merasakan nikmatnya untuk kita berdoa bersama di depan multazam. Multazam ini tempat yang sangat mustajab, ya, untuk dijabah doa-doa kita. Di mana multazam itu? Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itulah multazam. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Pada tahu, okay? Selesai berdoa,
Bapak Ibu akan ajak ke belakang nanti untuk disunahkan kita minum air zam-zam. Nggih? Ma'u zamzama lima syuribalahu. Jadi minum air zam-zam tergantung niat orang yang minumnya. Ambil air zam-zam, kemudian Bapak Ibu minum menghadap Ka'bah. Niatan apa hajat kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Paling tidak lamun det bahasa sasa. Ya Allah, kijan kaji ilmu sak bermanfaat, rezeki sak halal berkah luar, kijan kaji sehat wal afiat. Cukup. Ya. Dari situ nanti kemudian Bapak Ibu melaksanakan sa'i. Ya. Sa'i. 7 kali putaran juga. Lamun sa'i kanggo dalam kondisi tidak berwudu, boleh. Misal ngentut tidak masalah. Kalau sa'i boleh kita dalam kondisi tidak berwudu. Jadi mulai dari Bukit Sofa kemudian berakhir di Marwah. Antara Sofa dan Marwah itu kita akan berjalan kurang lebih 450 meter ya. Ya. Jadi itu kurang lebih setengah kilo. Berarti Sofa Marwah setengah kilo, Marwah ke Sofa 1 kilo. Itu sudah 2 kali putaran. Sofa ke Marwah setengah kilo, berarti Marwah ke Sofa 2 kilo. Sofa ke Marwah 2,5, Marwah ke Sofa 3 kilo. Sofa ke Marwah putaran terakhir jadi 3,5 kilo kita akan jalan. Nah, jadi nanti lumayan di situ akan bega manggel betis nih, bebuah betis. Itu ada KO kadang-kadang niki le. Ya, mudah-mudahan kita sehat. Lamun manggel-manggel lidah istirahat. Di sana banyak air zam-zam, minum pupuk. Jadi pupuk naik. Jadi kita niatkan untuk menjadi obat. Nggih? Tapi insyaallah tergantung kita niat kita. Lamun terkena sakit, lamun terkena segar. Karena Mekah itu tergantung kita Bapak Ibu. Ada yang minta sakit, Allah berikan sakit walaupun dia bercanda. Pernah kejadian yang bawa jamaah umroh 2017. Dulu suami istri pegawai bank. Napi unin jorak-jorak seninan. Kita dengan tersorong si semamen lah. Papi unin. Romantis sekali itu yang saya dorong. Mau mami didorong unin kan? Milih tersorong. Besoknya didorong sampai pulang didorong. Dia udah berdoa niki kan. Jadi berdoa le julung Ka'bah yang melihat tersorong. Tebeng ya Allah Taala tersorong sampai ule. Niki dia sampai jenguk ke rumah sakit pas pulang. Allah. Ginjal lonin anak dokter nggih. Padahal sehat, masih segar, masih bajang. Nah niki ruwen. Cara Mekah niki tergantung napi teu indeng. Angkat tindeng sehat-sehat, ndak tindeng sandende nggih. Doun. Bare Pak Marsuki ya Allah, kicang kaji dedare mau dedare nih. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi tergantung niat kita. Kemudian Mekah itu kan Mekah ya. Kata ulama Mekah itu adalah Mekah. Cermin kita Bapak Ibu. Berembentang telek balik lamun dia temah rubah diri. Allah. Akan terlihat di Mekah. Lamun terkuat ngerumun lebale datang tuh kuat ngerumun selamut lamun teman persik diri. Lamun terkuat nyumpak nyenak datang deriki nyumpak nyenak. Lamun terkuat semua akan tampak di sana nanti. Nggih? Oleh karena itu sebelum kita ke sana malam ini kita saling ingatkan, saling bersihkan diri. Nggih? Mumpung kita belum di sini kita masih ada kesempatan untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai deh tahallul singkat-singkat selesai dari sa'i di Bukit Marwah kita akan tahallul. Jadi ya berdoa dulu baru kita tahallul. Berkali-kali ke sini bukan sendiri saja tapi dengan anak istri kita, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita semuanya. Ini Allah panggil kita bersama-sama ke sini. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا حج والعمرة لله، حجا مبرورا، وسعيا سعيا مشكورا، وذنبا ذنبا مغفورا، وعملا عملا صالحا مقبولا، وتجارة رابحة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. الفاتحة.